Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang perkembangan manusia dalam kandungan dan masa bayi yang teranggotakan. Pertama, saya sendiri yang bernama Aulia Gunaidah dengan NIM 211011183200003. Yang kedua, Nadia Ayu Lestari dengan NIM 211011183200019. Yang ketiga, Maulida dengan NIM 211011183200016. Yang keempat, Muhammad Nanda Ramadana dengan NIM 211011182100007. Perkembangan manusia dalam kandungan menjadi 2. Tahap perkembangan janin dalam kandungan, bahaya harus diperhatikan kondisi ibu, sinar X, proses kelahiran. Tahap perkembangan janin dalam kandungan menjadi 3. 1. Trimester pertama. Trimester pertama dimulai pada hari pertama haid terakhir dan berlangsung hingga akhir minggu ke-12. Pada trimester ini, kebanyakan ibu hamil mengalami morniskis alias mual berulang-ulang. Yang kedua, trimester kedua. Kehamilan terjadi pada minggu ke-13 sampai 28 kehamilan. Pada trimester ini, organ vital bayi seperti jantung, paru-paru, ginjal, dan otak sudah lebih berkembang dan mulai tumbuh rambut, sehingga ukuran bayi menjadi lebih besar. Bayi juga mulai bisa mendengar suara dan menelan. Yang ketiga, trimester ketiga berlangsung dari minggu ke-28 sampai 41 kehamilan. Ada banyak tantangan fisik dan emosional yang mesti ibu hamil hadapi pada trimester ketiga ini. Dari perkembangan bayi sendiri, bayi dianggap sudah cukup matang pada akhir minggu ke-37 dan hanya menunggu waktu untuk lahir. Kondisi kesehatan yang perlu diperhatikan wanita hamil. 1. Dehidrasi. Beberapa wanita mengalami morning sickness yang bahkan berlangsung sepanjang hari hingga membuat mereka tak bisa mempertahankan apa yang telah dikonsumsi, bahkan seteguk air sekalipun. Padahal janin yang dikandung memerlukan asupan nutrisi dari sang ibu. Jika ibu tak bisa makan dengan baik dan dehidrasi, ini bisa membahayakan bagi janin. Jadi, jika Anda mengalami morning sickness yang begitu mengganggu, sebaiknya segera berkonsultasi dengan dokter untuk mengatasinya. Kedua, diabetes gestasional. Meski jumlah wanita yang menderita diabetes gestasional hanya sedikit, ini bukanlah hal yang bisa diabaikan. Diabetes gestasional perlu ditangani dengan baik dan sebaiknya juga dilakukan tindakan agar terhindar dari penyakit ini. Sebagian wanita akan pulih dari diabetes gestasional segera setelah melahirkan. Tapi pada beberapa kasus lainnya, wanita tersebut akan tetap mengidap diabetes gestasional. Penyakit itu pun juga bisa mempengaruhi bayi yang dikandung. Karenanya, cobalah untuk tidak terlalu menuruti keinginan makan berlebih dan mengontrol asupan gula di masa kehamilan. 3. Pendarahan atau nyeri perut. Jika Anda mengalami flek merah muda, kecoklatan, atau merah selama masa kehamilan, segeralah periksakan diri ke dokter. Itu bisa jadi pertanda awal keguguran atau kelahiran prematur. Jika Anda merasakan sakit di perut bagian bawah atau kontraksi, jangan dianggap sepele. Anda perlu mencari bantuan secepatnya. Selain memperhatikan ketiga kondisi yang telah disebutkan tadi, Anda juga perlu menghindari kondisi stres yang bisa mempengaruhi kesehatan Anda dan janin. Yang berikutnya adalah X-ray ibu hamil. Melakukan ronsen saat hamil disebut tidak akan meningkatkan risiko keguguran, cacat lahir, atau masalah perkembangan bayi lainnya. Meski begitu, sering terpapar X-ray disebut bisa meningkatkan risiko bayi mengalami kerusakan sel-sel tubuh, hingga meningkatkan risiko kanker di kemudian hari. Bahaya yang perlu diwaspadai saat proses kelahiran, yang pertama adalah persalinan tidak mengalami kemajuan, yang kedua, gawat janin, yang ketiga, kompresi tali pusar, yang keempat, prolaps tali pusar, yang kelima, posisi bayi tidak normal,
keenam emboli cairan ketuban, dan yang ketujuh adalah distosia bahu. Masa bayi terbagi menjadi dua. Yang pertama, perkembangan fisik, intelektual, emosi, sosial, dan moral. Yang kedua, implikasi perkembangan dalam kandungan dan masa bayi pada pendidikan. 1. Perkembangan fisik 0-3 bulan. Selama 3 bulan pertama kehidupannya, bayi akan mulai mengembangkan kemampuan dan kekuatan yang mereka butuhkan untuk bergerak nantinya. Pada masa pertumbuhan ini, anak hanya bisa mengangkat kepala sebentar saat tengkurap. Ibu juga dapat membantu melatih kemampuan si kecil yang satu ini agar otot lehernya semakin kuat. Ibu dapat meletakkan bayi di posisi tengkurap untuk mengembangkan otot kepala dan leher, meski harus tetap dalam pengawasan. Usia 4-6 bulan. Saat memasuki usia ini, keseimbangan dan gerakan bayi meningkat drastis dengan penggunaan dan koordinasi dari otot-otot besar. Selain itu, tahap perkembangan anak saat ini sudah mulai sengaja berguling dari depan ke belakang atau sebaliknya dan kanan-kiri. Si kecil juga sudah mampu mengangkat badan dadanya ketika dibaringkan dalam posisi telungkup. Kemampuan mendorong kepala dan dadanya pun sudah lebih jauh ke atas. Usia bayi 7-9 bulan. Tahap perkembangan motorik anak di usia ini adalah koneksi sistem saraf yang terus terbentuk sehingga kendali atas ototnya semakin kuat. Selain itu, kaki si kecil sudah semakin kuat, dan ibu bisa membantu meningkatkan kekuatan otot kakinya dengan melatihnya berdiri sambil menopang tubuhnya. Usia 10-12 bulan. Tahap perkembangan motorik anak saat ini adalah ia sudah bisa mengubah posisi sendiri, misalnya dari tengkurap ke posisi merangkak. Jadi, ketika tengkurap, si kecil bisa mendorong tangan dan lututnya ke posisi dasar merangkak dan bergerak maju mundur tanpa melangkah. Gerakan ini sangat bermanfaat melatih otot tangan dan kakinya hingga ia siap untuk merangkak. Latihlah kemampuan merangkak si kecil dengan cara meletakkan mainan di depannya untuk diraih. Itulah beberapa tahapan perkembangan motorik anak. Memang hal ini dapat menjadi patokan umum untuk semua anak, tetapi tahapan pertumbuhan anak dapat berbeda-beda satu sama lain. Jika anak terbilang perkembangannya terlambat, jangan berkecil hati. Mungkin saja di satu waktu dirinya langsung bisa semua hal dalam waktu singkat. Perkembangan intelektual atau kognitif. Perkembangan intelektual atau kognitif adalah proses yang di dalamnya melibatkan proses memperoleh, menyusun, menggunakan pengetahuan, serta kegiatan mental seperti berpikir, mengamati, mengingat, menganalisis, mengevaluasi, memecahkan persoalan, dengan berinteraksi dengan lingkungan. Pada bayi, perkembangan kognitif berlangsung melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Karena itulah orang tua memegang peran penting dalam memaksimalkan perkembangan kognitif anak usia 0-12 bulan. Perkembangan kesadaran dan emosi. Kesadaran bayi baru lahir masih kabur, artinya bayi baru lahir tidak menyadari sepenuhnya tentang apa yang terjadi di sekitarnya. Reaksi emosional pun berkembang secara khusus. Reaksi emosional hanya berkaitan dengan keadaan yang menyenangkan ditandai oleh tubuh yang tenang dan tidak menyenangkan ditandai oleh tubuh yang tegang. Reaksi emosional bayi selalu disertai dengan aspek fisiologis. Pertama menangis, kedua tertawa atau tersenyum. Ketiga, pada masa bayi mulai muncul rasa takut terhadap sesuatu yang asing atau tidak menyenangkan. Keempat, kecemasan juga mulai muncul pada masa bayi. Kelima, pada usia 1-2 tahun, anak mulai menunjukkan kemarahan dan agresif. Perkembangan sosial. Perkembangan sosial adalah kondisi ketika bayi dapat merespon dengan baik keadaan di sekitarnya. Sedangkan perkembangan emosional ini berhubungan dengan kemampuan bayi dalam mengenali, memahami, serta mengendalikan emosi yang ia rasakan. 5 tips mendorong perkembangan sosial dan emosional bayi. 1. Perawatan responsif. Berarti mencocokkan metode pengasuhan mama dengan apa yang dibutuhkan bayi. Misalnya, ketika berusia 10 bulan, bayi mungkin mulai menendang, mengoceh, dan meraih segala sesuatu pada waktu makan. Ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa ia benar-benar ingin memegang sendoknya sendiri. 2. Mendukung pengembangan keterampilan bayi.
Ketika bayi bermain, mengeksplorasi dan mengikuti minat mereka, inilah waktu bayi belajar, dan hal terbaik yang dapat mama lakukan adalah mendukungnya. Ketiga, bersikap penuh kasih sayang. Menyentuh, menggendong, menghibur, mengayun, bernyanyi, dan mengobrol dengan bayi dapat mengirim pesan bahwa ia istimewa dan dicintai. Keempat, bantu bayi merasa aman dan terpenuhi kebutuhannya. Mama membantu bayi merasa aman dan nyaman ketika mama menanggapi tangisannya dan bentuk komunikasi lainnya. Misalnya, mengangkat bayi ketika dia mengangkat lengannya ke udara seolah berkata, "Gendong, Ma." Kelima, jadikan budaya di rumah menjadi bagian dari rutinitas bayi. Budaya seseorang adalah bagian penting dari siapa dirinya. Hubungan yang ia miliki dengan budayanya membentuk identitas dan harga dirinya dengan cara yang sehat dan positif. Perkenalkan kepada bayi orang-orang penting di keluarga atau di rumah. Selain itu, mama juga dapat memilih buku dan musik yang mencerminkan budaya rumah. Dengan pembiasan ini, maka budaya di rumah dengan cepat akan menjadi bagian yang dicintai dari rutinitas harian anak bayi. Perkembangan moral pada bayi. Seorang bayi belum memiliki kapasitas untuk mengembangkan kecerdasan moralnya. Yang ia miliki hanyalah rasa benar dan salah terhadap sesuatu yang berlaku untuk dirinya sendiri. Contohnya, bagi bayi rasa lapar adalah salah, sehingga ia menangis saat lapar. Sebaliknya, digendong, disusui, dan dibelai akan terasa benar bagi bayi, dan perasaan inilah yang akan terus dikembangkan sebagai sesuatu yang benar bagi bayi hingga 12 bulan ke depan. Implikasi perkembangan dalam kandungan dan masa bayi pada pendidikan. 1. Implikasi perkembangan dalam kandungan. Setelah kita mengetahui perkembangan masa prenatal, kondisi-kondisi yang mempengaruhi masa kehamilan, peran emosi calon ibu pada perkembangan janin, maka diharapkan muncullah suatu pemahaman dan kesadaran pada para pembaca bahwa mendidik anak dapat dimulai semenjak dari dalam kandungan. Apapun metode dan cara yang digunakan, asalkan berdasarkan pada teori yang benar, di bawah pengawasan para ahli, kondisi kandungan tidak bermasalah serta berkonsultasi dengan dokter kandungan yang mendampingi, maka mendidik anak sejak dari dalam kandungan aman untuk dilakukan. Beberapa metode yang cukup populer di kalangan para ibu diantaranya terapi musik klasik, yoga, aromaterapi, senam hamil, dan masih banyak lagi metode yang lainnya. Implikasi di bidang pendidikan. 1. Mudah tidaknya bayi bernapas saat setelah lahir akan mempengaruhi penyesuaian diri. 2. Bayi membutuhkan perawatan dan pemberian kasih sayang. 3. Lingkungan perlu memberikan rangsangan. Keempat, lingkungan perlu memberikan rangsangan motorik yang kontinu untuk membantu perkembangan motorik kasar dan motorik halusnya. Kelima, pemberian afeksi kepada bayi lebih penting daripada harus memaksa bayi melakukan sesuatu perilaku yang tidak mungkin dilakukannya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kekurangan dan kesalahan dari presentasi kami ini, mohon dimaafkan. Demikian dari presentasi kami hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.